Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana ada. Karena kesetiaan-Mu sampai akhir, ketika Engkau berinkarnasi menjadi manusia, maka kami memiliki pengharapan akan keselamatan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong kami untuk kami terus mampu mempertahankan iman, supaya kami tidak kandas di tengah jalan Tuhan. Untuk itulah kami pada hari ini berkumpul di tempat ini, untuk kami sama-sama dikuatkan dengan sabda-Mu, setelah sebelumnya kami dikuatkan melalui pujian-pujian yang ada. Tuhan, inilah pikiran kami, inilah hati kami, inilah roh jiwa tubuh kami Tuhan. Kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami percaya bahwa sebagai penolong, Engkau akan memampukan kami untuk menangkap daripada kebenaran firman yang ada ini, sehingga selesai daripada kami belajar, ada kekuatan baru, ada semangat yang baru bagi kami untuk mengiring kehidupan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami siap belajar firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagaimana satu minggu ini beraktivitas? Ada tantangan? Ada masalah? Amin. Ya namanya hidup pasti ada masalah. Ya, namanya hidup pasti ada masalah. Ya, tetapi bagaimana kita menyikapi suatu masalah yang ada? Bapak Ibu memperhatikan hari-hari ini apa yang sedang viral di medsos? Tahu tentang Jenny Cahyani-Hia? Ya, bukan Jenny anaknya Pak Antoni. Ya. Bagaimana dia ini salah satu murid di SMK 2 di Padang, SMK Negeri. Dia dipaksa untuk memakai jilbab. Nah, itu videonya viral tuh. Ya. Sampai sekarang itu DPR berkomentar, banyak yang komentar. Dan ternyata setelah ada klarifikasi dari kepala sekolah, itu saya juga heran. Selain daripada teman Jenny ini, ada 46 anak Kristen yang sekolah itu memakai jilbab karena ngikutin aturan sekolah itu. Ini sekolah negeri loh. Ada kewajiban di sana, hanya satu anak ini yang tidak mau. Sampai orang tuanya dipanggil, dan akhirnya ketika terjadi diskusi dengan sekolah, orang tuanya rekam. Karena di situ inti daripada kesimpulannya adalah membuat surat pernyataan sambil menunggu keputusan di tingkat pendidikan, dinas pendidikan yang ada di atasnya sekolah. Akhirnya itu diviralkan dan sekarang itu lagi heboh Bapak Ibu. Ya. Saya hanya bisa membayangkan itu mungkin sepele kita dengar, tetapi bagi Jenny pelakunya mungkin setiap hari dia mengalami intimidasi itu dari teman-temannya, dari guru-gurunya. Ya gara-gara tidak mau memakai jilbab, dan itu memang betul dia orang non-muslim ya harus pakai itu. Yang saya pertanyakan itu adalah ke-46 temennya ini loh, kok ngikutin aturan yang ada. Mereka non-muslim tetapi memakai jilbab. Ini hanya baru sebatas peraturan yang ada di sekolah. Bagaimana nanti kok sistem dunia membuat suatu peraturan bahwa tidak boleh menyebut nama Yesus. Sebagai orang percaya bagaimana kita? Ya. Karena konsekuensinya mungkin rekening saudara diblokir. Medsos saudara diblokir, EHAC saudara diblokir, nggak bisa perjalanan kemana-mana. Apakah kita tetap akan memegang prinsip seperti Jenny? Atau kita akan seperti ke-46 teman-temannya yang lain? Mengikuti aturan yang ada untuk cari aman. Ini kasus kecil saudara bagi kita. Tetapi kita akan melihat karena dunia sedang ke arah sana. Ya. Dan sesuai dengan tema kita bulan ini dan juga tahun ini adalah tahun kebangkitan Bapak Ibu Saudara.
Kita hari ini akan mempelajari pelajaran yang keempat tentunya. Setelah kita mempelajari 4 seri, kita yang kelima ya sekarang ya. Keempat, yang keempat sekarang. Setelah minggu pertama kita belajar, saya ulangi inti-intinya supaya kita ingat nih. Kebangkitan manusia roh, apa yang diajarkan di sana? Yang diajarkan di sana adalah bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu ada jiwa, tubuh, dan roh. Ya. Yang kedua, tanggal 10 Januari kita belajar tentang mengaktifasi manusia roh. Di sana kita diajar bahwa di dalam kehidupan kita itu ada 2 sistem yang bekerja. SOD dan SOR kan begitu. Sistem operasional kedagingan dan sistem operasional roh. Masing-masing di sana ada aplikasi-aplikasi yang mengikuti. Kalau kita hidup dalam roh, maka buah-buah roh itu aplikasi yang terinstal dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikuti sistem operasional kedagingan, maka buah-buah daripada hawa nafsu kedagingan itulah yang terinstal dalam kehidupan kita. Berikutnya yang ketiga, tanggal 17 minggu kemarin kita belajar tentang cara mengaktifasi manusia roh. Di situ kemarin saya awali bahwa Allah itu roh. Ya. Maka untuk berkomunikasi dengan Allah itu juga dengan cara roh. Selain daripada roh Allah, di dunia ini ada roh-roh lain. Penghulu-penghulu di udara itu juga roh. Kemarin saya singgung, Nyi Roro Kidul juga roh. Ya. Mungkin penjaga-penjaga di sini, pohon-pohon besar yang dianggap ini, itu juga ada roh-rohnya. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah? Ya tentunya roh kita harus hidup, roh kita harus bangkit. Bagaimana caranya? Ada 2 kemarin. Yang pertama adalah hidup oleh roh. Bagaimana hidup oleh roh? Disiplin membaca firman Tuhan, disiplin berdoa. Yang kedua, bagaimana cara mengaktifasi manusia roh? Yaitu hidup tunduk kepada roh. Alkitab kan katakan begitu. Artinya tunduk itu apa? Artinya tunduk adalah menyerahkan apa yang menjadi hak-hak kita kepada Tuhan. Namanya tunduk. Pernah saya singgung dalam peperangan, kalau kita menyerah terhadap lawan meskipun kita ada senjata, senjata kita buang dan kita angkat tangan, kita menyerahkan diri. Itu kalau kita mau mengaktifkan manusia roh. Nah, kita maju selangkah lagi saudara pada hari ini, yaitu tentang langkah awal. Nggak kelihatan ya. Langkah awal aktivasi manusia roh. Jadi yang di sini yang saya tekankan nanti saudara adalah kita ini sudah rohnya bangkitkan. Rohnya sudah, artinya sudah menerima Kristus, berarti iman tidak kita bicarakan di sini. Ya. Langkah awal berarti langkah 1 ini saja. Saya tidak akan membicarakan yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya. Langkah awal sebagai dasar bagi kita untuk mengaktifasi manusia roh, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini saudara. Ya. Jadi ada pepatah kan, pepatah Cina mengatakan bahwa untuk mencapai 10.000 langkah, maka perlu diawali dengan 1 langkah kecil. 1 langkah pertama maksudnya. Jadi kalau kita mau menyampai di ujung 10.000 langkah, tentunya pasti ada 1 langkah pertama, dan inilah yang akan kita pelajari. Karena ini dasar bagi kita nanti selanjutnya untuk menjadi manusia ciptaan baru minggu depan. Yang kita pelajari hari ini adalah 4 langkah awal aktivasi manusia roh. Langkah awalnya itu apa saudara? Hidup di dalam kasih. Ya. Ini iman kita sudah nggak berbicara loh ya, iman, karena kalau kita sudah hidup di dalam roh berarti iman kita ini sudah, karena kita sudah percaya Kristus nih. Ya, ini tahapan berikutnya, ketika sudah dibangkitkan, ketika kita sudah melakukan membaca firman Tuhan, kita sudah disiplin berdoa, roh kita sudah mulai hidup, ini sudah ke aplikasi di dalam kehidupan nyata nih. Kan begitu. Langkah awalnya apa? Adalah hidup di dalam kasih saudara. Tentunya ada suatu pertanyaan, kenapa saudara? Kenapa? Karena yang pertama itu Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
Sebab Allah adalah kasih, saudara. Jadi sebagai identitas kita orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Allah yang adalah kasih, ya kita harus memiliki kasih. Kita harus hidup di dalam kasih, saudara. Ini langkah awal kita itu harus didasari dengan kasih. Karena dengan kasih yang kuat, kasih yang benar sesuai dengan apa yang Allah mau, maka kehidupan ke depan apapun yang kita alami, itu kita dapat mengatasi, kita dapat melewati, kita dapat menyelesaikan setiap permasalahan. Karena apa? Karena ada kasih di sana. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok kita hidup dalam kasih? Yang pertama tadi, karena Allah adalah kasih. Dan kita bisa melihat di sana bukti daripada kasih Allah itu yang di dalam apa? Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Sebelum kita, ayat ini mungkin ayat hafalan sekolah minggu dan mungkin orang tua juga hafal ya. Setiap Desember biasanya ini juga ada. Nah, kita melihat dari latar belakang saya ketika membaca kitab ayat ini, saudara, saya mendapatkan sesuatu yang lain untuk kembali kepada mungkin latar belakang penulisan ini, seperti itu aja. Setelah saya renungkan, saudara, bahwa di antara keempat penulis Injil sinoptik ini, saudara, yang menjadi saksi mata daripada kehidupan Kristus dari awal sampai akhirnya ya, itu hanya Rasul Yohanes. Ayat yang kita baca tadi ditulis oleh Yohanes, perkiraan kurang lebih antara tahun 80 sampai 95 Masehi. Dan Tuhan Yesus itu disalib perkiraannya kurang lebih tahun 30 sampai 33 Masehi. Artinya kurang lebih ada waktu 50 tahun. Setelah Tuhan Yesus disalib itu kitab Yohanes ini ditulis, saudara. Nah, Yohanes ini yang menarik adalah satu-satunya rasul yang hadir di dalam penyalipan. Kok kita tahu? Kita baca dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Murid yang dikasihinya di sana katakan. Bersama-sama dengan ibunya Tuhan Yesus Maria. Jadi tentunya begini. Pada malam Tuhan Yesus, setelah malam terakhir, murid-murid rasul-rasul mengadakan perjamuan kudus. Lalu mereka ke Taman Getsemani untuk melakukan doa. Dan di sana Tuhan Yesus ditangkap, maka berseraklah rasul-rasul itu. Lari kemana-mana, melari masing-masing. Bahkan Petrus pun ketika kedapatan menyangkal Tuhan. Tetapi yang menarik di sini adalah Rasul Yohanes adalah satu-satunya daripada ke-12 rasul, minus Yudas Iskariot, yang hadir di dalam penyalipan Tuhan Yesus, saudara. Jadi apa yang kita baca itu adalah apa yang disaksikan dengan mata kepalanya dia sendiri. Beda dengan Matius, beda dengan Lukas dan Markus. Matius memang murid Tuhan Yesus. Markus dan Lukas itu bukan. Tetapi mereka menulis itu akan cerita-cerita yang dia kumpulkan, dia cross check. Ini mengatakan, oh ini benar cross check. Dia tulis. Tetapi Yohanes tadi dalam kitab Yohanes ini, saudara, ini berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan apa yang dia rasakan, emosi Tuhan Yesus, emosi orang tuanya, itu dia rasakan di situ. Dia tahu betul, karena dia ada di situ. Bahkan Tuhan Yesus menyerahkan untuk ibunya ini supaya dijaga oleh Yohanes, saudara. Ya. Jadi, kalau saudara ingin mengerti tentang Kristus, seperti yang dulu saya sampaikan, saya rekomendasikan jangan membaca surat-surat yang lain dulu. Bacalah Yohanes, kitab Yohanes. Ya. Karena ini ditulis dia langsung menyaksikan apalagi waktu penyalipannya. Dia merasakan emosi yang ada di sana, saudara. Oh, sorry. Yohanes menyaksikan semua peristiwa di atas kayu salib. Pemasangan nama Yesus sebagai raja orang Yahudi
di mana di situ diprotes oleh imam-imam. Yohanes hadir di sana. Karena dia ada di Bukit Golgota. Ya. Prajurit-prajurit mengundi baju Tuhan Yesus. Dia ada di sana. Karena dia hadir di Bukit Golgota. Terdengar suara lirih Tuhan Yesus, aku haus. Dan dibalas dengan cucukan ke mulut Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan bunga karang yang dicelupkan ke anggur. Yohanes ada di sana. Sudah selesai ketika Tuhan Yesus mengatakan dengan lirih. Yohanes ada di sana. Ketika Kristus sudah mati, untuk memastikan bahwa Kristus mati, bagaimana lambungnya ditikam, ditusuk, di situ Yohanes ada di sana. Makanya dia dengan ketika saya membaca ke belakang tentang Yohanes ini, ketika saya membaca Yohanes 3 ayat 16, saya juga ikut merasakan bagaimana bahwa Allah itu telah membuktikan kasih-Nya gitu loh. Ya. Bagaimana Allah telah membuktikan kasih-Nya. Disinilah dia mengerti kasih lebih dalam dari siapapun di dunia ini. Disinilah dia baru mengerti bahwa Kristus itu mengasihi manusia. Bahwa Allah itu mengasihi manusia lebih dari apapun. Yohanes menerima langsung wahyu dari Allah. Pengajaran dari Yesus Kristus. Dan terakhir dengan kedua matanya, dia melihat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana dia sadar menanggung kebencian dari seluruh umat manusia dan mengalirkan cinta kasih Allah. Dia saksi mata, rasul satu-satunya yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, saudara. Makanya tidak heran, saya boleh mengatakan bahwa Yohanes 3 ayat 16 ini bisa dikatakan adalah kasih Allah yang tidak masuk akal. Ya. Dan akhirnya kalimat-kalimat dari Roh Kudus itu membentuk pikiran daripada Yohanes, sehingga dengan tuntunan Roh Kudus maka tangannya ini digerakkan oleh hikmat Allah untuk menulis, salah satunya adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Kasih yang tidak masuk di akal. Kenapa? Coba kita satu-satu dulu tentang kasih. Ini tentang kasih, saudara. Artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan sayang. 3, kedua, ketiga, keempat itu penjabaran dengan awalan dan akhirannya. Berkasih, mengasihi. Ya. Tapi pengertian kasih itu adalah perasaan sayang. Lanjut, saudara. Pengertian masuk akal, karena tadi saya katakan bahwa kasih yang tidak masuk akal sebenarnya kalau kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Pengertian masuk akal adalah dapat diterima oleh akal. Namanya masuk akal ya dapat diterima oleh akal. Kan begitu. Ya. Tidak aneh, tidak mustahil, dan logis, artinya dapat dijelaskan dengan pikiran. Itu arti daripada masuk akal. Ya. Nah, berikutnya tidak masuk akal, kelihatan kah? Kalau kecil ya. Berikutnya yang tidak masuk akal itu apa? Ada terlalu abstrak, ya, tidak berwujud dan berbentuk, absurd, nyeleneh, tidak bisa dinalar, ya. Yang misteri atau gaib tidak bisa dimengerti. Adakah Bapak Ibu yang mengerti tentang misteri gaib, alam gaib? Ya. Kenapa paku bisa masuk ke dalam perut? Santet. Bisa menjelaskan masuknya bagaimana? Nggak bisa. Karena itu di luar akal. Ilmu kedokteran pun kalau dibawa ke dokter, Pak ini sehat semua, nggak ada yang sakit, pasti begitu. Alat-alat nggak akan bisa mendeteksi. Ya. Tetapi kenapa santet itu paku bisa masuk dalam perut? Ini gaib, saudara. Ini nggak bisa dijelaskan dengan ini yang namanya tidak masuk di akal, melampaui akal, tidak terjangkau. Ini yang dinamakan tidak masuk akal, saudara. Nah, lanjut tadi itu kasih kasih yang tidak masuk di akal. Sekarang lanjut kita kepada kalimat berikutnya adalah karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Dunia yang dimaksud yang pertama yang dimaksud di sini adalah aion. Pernah saya sampaikan kepada kita bahwa di dalam dunia, di dalam Tuhan itu hanya ada 3 waktu, yaitu kronos, aion, dan kairos. Kronos itu adalah waktu
waktu seperti yang kita alami hari-hari biasa. Waktu yang ada di dunia. Aion yang dimaksud di situ adalah waktu dalam jangka lama. Dari penciptaan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan juga alam kekekalan. Ini aion. Kalau kairos itu adalah waktu yang berbicara masalah momentum. Kejadian-kejadian tertentu. Di mana mungkin dulu ketika saudara sudah lama mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak tergerak dan tidak ambil suatu pertobatan. Tetapi di situ ketika saudara tiba-tiba tersandung jatuh, keluar darah sedikit, langsung teringat akan mungkin kematian kah, takut neraka, takut apa dengan firman. Itu momentum. Ya, kejadian di momentum itu momen-momen tertentu. Dan itu tidak bisa terulang. Ya, itu kairos, saudara. Nah, di sini dunia dimaksud ini adalah aion. Baik dunia yang sekarang maupun dunia yang akan datang, itu Tuhan mengasihi. Ya. Kosmos yang berikut yang kedua adalah apa? Alam semesta, dunia dan isinya, dunia yang dijadikan manusia secara universal, aukumene. Apa artinya di situ adalah berarti dunia yang didiami oleh seluruh makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, manusia dan hewan tentunya ada di situ. Lanjut lagi saudara kepada dunia, ya. Di situ dunia dalam arti manusia, dunia yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena setiap manusia, semua manusia itu telah berbuat dosa. Tetapi Allah masih tetap mengasihi. Berikut itu dunia itu karena manusia jatuh dalam dosa, maka dunia itu seharusnya harus dijauhi. Ya, tetapi kenapa Tuhan justru malah datang? Ini yang menjadikan kasih ini tidak masuk akal. Ya. Kasih Allah yang besar justru ditujukan kepada dunia yang mengecewakan dia, yang mengkhianati dia, yang memutuskan menjadi seterunya. Inilah yang tidak masuk di akal. Kasih artinya kasih sayang, dunia tadi yang dimaksud seperti itu, dan dunia yang ada itu dunia yang memutuskan untuk menjadi seteru Allah. Dunia yang memutuskan untuk apa? Untuk mengkhianati Tuhan. Dunia apa? Dunia yang mengecewakan Tuhan. Tetapi justru dia dengan perlakuan dunia seperti itu, dia berinkarnasi menepati janjinya menjadi manusia. Enggak masuk di akal, saudara. Lanjut, pengorbanan di dalam kasih. Telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pengorbanan dalam kasih, di sini Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang dimaksud adalah bukan korban materi. Ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, dia tidak berkorban materi. Seperti halnya kita, ketika kita berkorban untuk pacar kita. Ya, ketika kita berkorban untuk keluarga kita. Ketika kita berkorban untuk orang-orang yang kita cintai, orang tua. Bukan seperti itu, tidak korban materi. Yang berikutnya, bukan korban perasaan. Siapa yang sering korban perasaan di sini? Hah? Kamu Matias? Seperti banyak syair lagu tentang kerelaan seseorang tidak lagi menjadi pacar atau pasangan demi kebahagiaan kekasih. Ada tahu lagu-lagu syair begitu? Ya. Apa ya lagu yang istilah merelakan bahwa orang yang dicintai itu cinta bertepuk sebelah, baru ku sadari. Ini lagu zaman-zaman saya makanya saya hafal. Yang sekarang saya enggak hafal. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Bagaimana? Kau buat aku. Itu lagunya Dewa 19 waktu itu. Ya saudara. Bukan korban perasaan. Memang kalau orang yang punya jiwa seni ketika perasaannya itu berguncang, dia bisa membuat syair-syair yang justru nanti di situ tuh justru akan gampang dihafal. Karena membuatnya itu dari hati yang dalam gitu ya. Dari perasaan. Berikutnya lagi bukan korban tenaga. Gara-gara orang tidak mengerjakan bagian pekerjaannya, orang harus menanggung pekerjaan lain. Jadi yang dimaksud di sini ketika Tuhan Yesus ketika Allah mengaruniakan anaknya, ini bukan korban tenaga, artinya dia ini tidak menggantikan pekerjaan orang lain gitu loh. Ya, bahwa dia di sini adalah mengerjakan memang bagiannya dia. Lanjut lagi, pengorbanan di dalam kasih telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Di situ adalah mengorbankan yang paling berharga.
Apa yang paling berharga bagi Allah yaitu mengorbankan anaknya demi memberi anugerah atau karunia kepada dunia yang mengecewakan, saudara. Itu pecah. Ya. Jadi mengorbankan yang paling berharga yaitu apa? Yaitu satu-satunya anaknya yang tunggal. Jangan dipahami hanya satu, anaknya Tuhan satu ya, tidak. Ya. Apa juga yang berharga? Dia menjadi korban pengganti. Yang dimaksud di sini adalah bahwa sebenarnya dia ini tidak layak dihukum, tetapi dia mau dihukum untuk menggantikan manusia. Itu tidak masuk di akal, saudara. Ya. Kecuali kalau darah dagingnya, misalkan seorang bapak, misalkan anaknya sakit, seorang bapak, orang tua rela untuk mengganti apapun itu untuk kesehatan anak. Tetapi ini untuk semua manusia. Ya, ini mustahil. Bukan atas usulan pihak ketiga, bukan usulan malaikat, juga bukan atas permintaan manusia. Ya. Ini semua murni inisiatif daripada Allah. Makanya Yohanes 3 ayat 16 boleh dikatakan di situ adalah kasih yang tidak masuk di akal. Dengan tujuan apa, saudara? Tujuannya adalah supaya orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengangkat dari kebinasaan, memungkinkan keselamatan, mengubah status berdosa, memberi hidup yang kekal kepada orang telah memutuskan menjadi seteru Allah. Dan ini semuanya ditulis oleh Yohanes karena Yohanes memahami. Yohanes sendiri melihat dengan mata kepalanya. Makanya di awal daripada kitab Yohanes, pada mulanya adalah firman, kan begitu. Dia percaya bahwa Kristus ini adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Kan gitu. Terus firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita. Awal-awalnya kan begitu. Dan dari situlah dia terus mengajarkan tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tentang pokok anggur, tentang jalan kebenaran, apapun yang ada di situ. Ya, makanya kalau kita ingin mengenal Kristus, ya, untuk supaya iman kita bertumbuh, saudara, bacalah kitab Yohanes dulu. Jangan membaca kitab-kitab tulisannya Rasul Paulus. Bingung nanti di sana. Karena banyak hal-hal yang sulit untuk dipahami. Kalau kita nggak kuat, bisa-bisa kita berbalik. Baca dulu kitab Yohanes. Karena itu dasar. Bagaimana air kehidupan diceritakan, bagaimana pokok anggur dan carang di situ diceritakan. Dan ketika ada ilustrasinya, ada penjelasan sama Tuhan, saudara. Jadi ini yang pertama, kenapa kita langkah awalnya tuh hidup di dalam kasih? Karena Allah itu adalah kasih, saudara. Yang kedua, kenapa kita hidup di dalam kasih untuk langkah awal, untuk awal dalam hidup roh, yaitu karena hidup di dalam kasih itu perintah kan Yesus sendiri. Ini dalam Yohanes sendiri juga yang mengatakan. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ini bisa siapa saja, saudara. Bisa orang tua kita, bisa adik kita, bisa pimpinan kita, bisa anak buah kita, bisa juga musuh-musuh kita. Ya. Kasihlah seorang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan bagaimana kalau kita tidak melakukan perintah ini? Pertanyaan lagi nih, bagaimana kalau kita tidak melakukan perintah untuk mengasihi, kita abaikan? Kitab mengatakan di dalam teks Yohanes tadi 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih, saudara. Jadi kita setiap minggu ke gereja, ya, kita melakukan tata cara peribadatan orang percaya, bahkan melebihi orang Farisi. Tetapi ada kasih tetap dianggap tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sangat disayangkan kalau kita mengaku orang Kristen, ber-KTP Kristen,
tetapi kita tidak melakukan kasih saudara, pada akhirnya Allah sendiri yang mengecap, bukan saya, bukan pendeta. Tetapi Allah sendiri mengatakan, ia tidak mengenal Allah. Makanya mari kita belajar untuk kita hidup di dalam kasih, saudara. Apakah itu susah? Susah-susah gampang. Tergantung daripada kedekatan kita kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bimbing. Maka kedagingan kita akan terhimpit oleh buah-buah roh. Tetapi kalau kita mengikuti kedagingan, maka buah-buah roh itu akan terhimpit oleh kedagingan. Maka sudah tentu kasih tidak ada, saudara. Ini Alkitab yang mengatakan, kalau kita tidak hidup dalam kasih, kita dianggap tidak mengenal Allah. Karena apa? Ya, tidak mengikuti perintahnya. Ya. Yang kedua, kalau kita tidak mengasihi orang atau berbuat baik kepada orang, saudara, kita disamakan dengan orang yang murtad atau lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini keras, saudara. Diawali kita berbuat kasih itu untuk orang-orang yang ada di rumah kita. Siapa orang-orang di rumah kita? Suami, istri, anak, mertua, bapak adik, bapak gede itu apa namanya? Pak D itu apa namanya itu? Bapak tua dan bapak adik, ya, yang ada di lingkungan keluarga kita, saudara. Terutama konteks ini kalau orang-orang yang istilahnya orang-orang yang sudah tua itu kita terlantarkan, saudara, kita diberikan seperti ini, saudara. Orang murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Karena ajaran Tuhan ini kasih. Ya, ajaran Tuhan ini kasih. Kalau kita nggak hidup dalam kasih, ya kita dianggap tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kenapa? Kita sudah mendengarkan firman. Kalau orang yang tidak mendengar firman, wajar, kan begitu. Ini sudah mendengarkan firman tentang kasih, sudah mendengarkan perintah tentang kasih, tetapi tidak hidup di dalamnya, lebih buruk daripada orang yang tidak beriman, saudara. Ini Alkitab katakan. Makanya kita harus hidup di dalam kasih, kalau tidak mau atau kalau tidak dikenal oleh Allah. Ya, hidup di dalam kasih. Yang ketiga, saudara, kenapa kita hidup di dalam kasih? Karena kasih itu diperlukan oleh dunia saat ini. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1-9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini yang sering saya sampaikan. Hari-hari ini kita ini sedang menuju ke zaman akhir, saudara. Hanya dalam waktu 1 tahun sistem itu begitu kuat digencarkan oleh dunia. Terakhir ini yang isu yang beredar di gereja-gereja adalah bahwa di dalam vaksin itu ada chip, betul? Bahwa di dalam vaksin itu ada chip. Kita ini sudah terintimidasi dengan chip, saudara. Alkitab itu tidak ada, Wahyu itu katakan chip di situ itu. Hanya katakan apa? Bahwa manusia itu akan diberi tanda di tangan kanan dahinya. Apakah tanda itu selalu chip? Masalahnya kan ada di situ. Kita sudah terintimidasi dengan film itu loh. Terintimidasi dengan yang ada. Bisa saja dikatakan di situ bahwa karena wahyu ini kan tafsir. Kita nggak bisa memahami dengan saklek begitu. Bisa saja di situ tanda itu adalah karena apa? Sistem yang berlaku, maka manusia akan diberi suatu tanda di situ, entah itu chip kah, entah itu barcode di sini atau bagaimana. Tetapi pada akhirnya nanti memang akan mengarah ke sana. Tetapi kalau kita selalu terintimidasi dengan chip, itu Alkitab juga nggak mengatakan itu. Seperti halnya apa yang kita pelajari begini, bahwa Nabi Nuh itu membuat bahtera di atas gunung. Betul? Kita diajar guru sekolah minggu seperti itu. Tetapi Alkitab tidak mengatakan bahwa Nabi Nuh itu membuat perahu itu di atas gunung, di dataran. Ya, kan seperti itu. Jadi ada kalanya kita tuh sudah ini terus kita simpulkan.
akhirnya itu nanti terpatri di dalam kehidupan kita dan kita terintimidasi. Ya. Jadi seperti itu Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu tentang nanti vaksin ini aman atau tidak, ya kalau saya katakan kemarin diskusi di Sentani, lewat grup di gereja Sentani, saya katakan kalau kita mau bicara aman dengan tidak, itu bukan kapasitas gembala, karena gembala itu tidak tahu secara itu kimia bagaimana prosesnya. Tetapi kalau badan yang berwenang mengatakan aman, BP POM mengatakan aman, Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengatakan aman, ya aman, kan begitu aja. Ya. Apakah nanti kalau kita mau divaksin mau? Ya silakan, saudara. Daripada saudara ribet kalau keluar harus nanti rapid. Ya. GPI sendiri mengatakan itu aman. Buktinya apa? Ini kalau Bapak Ibu mendapatkan pertanyaan dari orang-orang. Karena ketua BPD kita itu termasuk salah satu orang pertama yang divaksin di Papua. Dengan Pak Rudi Karundeng, ya mantan ketua wilayah, itu salah satu orang-orang yang mendapatkan vaksin. Artinya bagi GPI pandangan vaksin ini adalah aman, ya, dan tidak ada unsur chip di situ. Ya, karena Alkitab juga enggak menyebutkan itu chip. Ya, kita bisa melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, saya bisa mengatakan di situ ada 3 golongan orang yang artinya akan ada di akhir zaman, dan orang-orang ini harus kita balas dengan kasih. Ya. Yang pertama adalah perilaku moral mereka. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Hari-hari ini kalau kita membaca media sudah tidak asing kalau orang tua itu anak menuntut orang tua, betul? Ada anak yang menuntut orang tuanya itu 3M. Tim kuasa hukumnya, anaknya juga. Jadi misalkan ada anak 3 nih. Anak yang pertama nuntut bapaknya 3M, tim kuasa hukumnya adiknya nomor 2 misalnya gitu. Nah itu meninggal tim kuasa hukumnya kemarin dalam proses. Ya. Bagaimana anak membunuh orang tua gara-gara minta uang pulsa nggak dikasih. Nah ini sudah ada saudara ya. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, jadi mengikuti naluri pikirannya, ya. Garang, tidak suka yang baik. Nah ini loh, sudah tidak mau berdamai, tidak suka yang baik. Ini salah satu ciri-ciri moral orang di zaman akhir, saudara. Kalau kita sekarang menemui ciri-ciri orang yang seperti ini, ya memang kita sudah di zaman akhir, saudara. Ya. Apakah ini juga bisa orang-orang yang di dalam gereja yang pelayanan? Bisa. Karena apa? Di sebelumnya itu tidak mempedulikan agama. Ya. Apakah itu bisa pendeta? Bisa, saudara. Apakah itu bisa pelayan musik seperti di depan? Bisa. Apakah itu bisa jemaat? Bisa. Tidak menutup kemungkinan berpotensi untuk hidup seperti ini, kalau kita tidak hidup di dalam kasih, kalau kita tidak hidup di dalam roh, saudara. Ini semua potensi untuk kita bisa menjadi pelakunya, saudara. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Jadi kalau berpikir tidak memikirkan akibat, tidak memikirkan dampaknya. Ya. Pokoknya tak pikir ini ya sudah, ambil keputusan ini. Ya. Berlagak tahu. Kalau berlagak tahu itu berarti orang yang tidak tahu, kan begitu. Namanya berlagak tahu, berarti kan sok tahu, ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini semuanya, saudara, kita berpotensi untuk hidup seperti ini loh. Kalau kita tidak hidup di dalam roh, kalau kita tidak hidup di dalam kasih, saudara. Ini potensi, saudara. Ya. Makanya sangat penting bagi kita untuk kita dasari di tahun 2021 ini, kita bangkitkan roh kita, saudara. Yang berikutnya, saudara, yang kedua adalah
wawasan agama. Secara lahiriah mereka itu menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Coba perintahnya yang belakang itu apa itu? Tanda seru itu. Jauhilah mereka itu. Ada sedikit kontras. Di satu sisi kita suruh hidup di dalam kasih untuk mengasihi orang, tetapi di satu sisi kita suruh menjauhi orang yang memiliki sifat seperti itu, saudara. Artinya kalau ada perintah kita suruh menjauhi orang yang seperti itu, berarti itu sudah bagiannya Tuhan. Sudah bukan bagian kita. Nanti Tuhan yang akan berperkara. Waktunya Tuhan yang akan berbicara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya. Tetapi pada hakikatnya pengajaran-pengajaran Tuhan, kekuasaan, kekuatannya Tuhan, mereka tidak percaya. Orang yang seperti ini Tuhan katakan jauhi mereka. Makanya statement atau apa yang kita awali di tahun ini, saudara, 2 minggu yang lalu atau kapan, bahwa kita akan maju bersama dengan jemaat yang mau maju. Ya. Selebihnya nanti bagiannya Tuhan, saudara. Tuhan sudah taruh visi dan mari sama-sama visi ini kita golkan bersama. Gembala saja tidak bisa. Gembala dan jemaat dan Tuhan menggolkan visi yang ada, menjadikan segala bangsa murid Kristus yang berkarakter hamba, bermental prajurit. Berkarakter hamba, saudara. Namanya berkarakter hamba, ya kita harus merelakan hak-hak kita. Ya. Hak jawab, hak apapun itu bisa kita harus relakan untuk apa? Namanya karakter hamba. Bermental prajurit artinya apa? Disiplin. Pantang menyerah untuk memperjuangkan sesuatu. Adakah prajurit yang tidak disiplin? Gak ada. Pagi ketika pagi suruh mulai apel, ya sudah, kasih waktu 5 menit, 5 menit. Makan kasih waktu 5 menit, 5 menit makan. Enggak selesai urusanmu. Kan begitu, itu prajurit. Disiplinnya, saudara. Ya. Jadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kita diperintahkan untuk menjauhi, saudara. Artinya di sini bukan menjauhi membenci. Nah, ini yang salah. Menjauhi di sini adalah supaya itu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini bagianmu. Kami sudah menasihati, kami sudah mencoba memberi pengertian, tetapi tetap tidak mau Tuhan bagianmu sudah. Kami akan beralih ke orang-orang yang mau Tuhan. Tetap kita doakan di dalam kasih. Makanya ketika Paulus ada di Korintus itu, ketika ada orang yang hidup serumah dengan orang tuanya, kumpul kebo, dinasihati nggak mau, ya apa? Udah kita serahkan di dalam nama Kristus kepada iblis. Coba cari Alkitab itu, ada itu. Menyerahkan orang yang tidak mau bertobat ini di dalam nama Kristus kepada iblis. Nah, coba kayak begitu. Saudara kalau tidak konteksnya juga kurang kuat, kurang apa, nanti kita ini susah. Makanya untuk mengenal kekristenan, baca dulu kitab Yohanes. Kalau belum nanti baca tulisannya Paulus, waduh banyak nanti. Ini juga tulisan Paulus salah satunya. Tetapi intinya adalah ini bagiannya Tuhan, saudara. Jauhilah mereka, itu adalah bagiannya Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, saudara. Jadi seperti itu. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah keranjingan, sebenarnya keranjingan ya, mereka akan pengikut. Ini yang tadi malam, coba, keranjingan itu bahasa Indonesianya yang selain dari keranjingan itu apa ya? Kan kata dasarnya itu apa? Masa anjing? Bukan ya? Kalau keranjingan itu kan sebenarnya keranjingan, bukan kekeranjingan itu. Keranjingan, masa kata dasarnya anjing? Atau kera? Keranjingan mereka akan pengikut, saudara. Kita bisa melihat di situ, ya. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, saudara. Apapun caranya untuk mendapatkan pengikut dilakukan. Ini orang-orang di akhir zaman. Coba kita bisa melihat YouTuber-YouTuber yang ada.
untuk mendapatkan subscribe dari orang-orang supaya banyak dan iklan ada, sampai membuat makanan hoax dari sampah, dari daun atau dari sampah yang sempat dihukum itu. Memberi makan juga hoax makanan sisa kepada waria, ada juga. Dan macam-macam ya untuk mendapatkan follower, pengikut, saudara. Dan itu dilakukan dari zaman dulu, tetapi sekarang lebih menggila lagi, saudara. Untuk mendapatkan pengikut, menyelundup ke rumah-rumah orang, menjerat perempuan, artinya melakukan tipu muslihat supaya pengikutnya banyak. Ya. Memanipulasi suatu peristiwa supaya orang berpihak kepada dia. Nah, ini sudah keranjingan kepada pengikut di akhir zaman ini, saudara. Nah, kita harus hati-hati akan hal ini, Bapak Ibu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Ya karena mereka tidak mempedulikan agama tadi. Ya, mereka sok tahu tadi, ketika diajar pun tidak bisa masuk kebenaran itu karena sudah berpikir aku sudah tahu. Nah, ini Kristen-Kristen tradisi seperti itu. Kalau kita mau ngajar orang-orang tua kita, Pak, enggak boleh begitu. Sok tahu kan. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Di Alkitab Perjanjian Lama tidak ada yang namanya Yanes dan Yabres. Coba Bapak Ibu cari. Tetapi di sini Paulus menulis dia sejaman dengan Musa. Dari mana Paulus mendapatkan ini? Karena dari cerita turun-temurun orang Yahudi. Siapa Yanes dan Yabres? Yanes dan Yabres ini menurut cerita turun-temurun orang Yahudi adalah dua orang kepala juru sihir di istana Fir'aun. Nah, kita hari-hari ini kan sedang membaca nih ya tentang Musa menghadap Fir'aun, betul? Ketika tulah pertama apa ya? Tongkat, bukan. Air menjadi darah. Ketika tongkat, ini bukan tulah pertama, tapi ketika tongkat dilempar, Alkitab katakan ahli-ahli nujumnya juga bisa membuat itu. Akhirnya ularnya dari Yanes dan Yabres ini dimakan. Katak, saudara. Ketika tulah katak pun ahli-ahli nujum bisa membuat itu. Tetapi mereka tidak bisa menghilangkan, ini lucunya nih. Kalau Anda membaca Alkitab tuh. Mereka bisa mengadakan tulah katak juga memunculkan katak. Tetapi mereka tidak bisa menghilangkan katak akhirnya. Ya. Akhirnya mereka menyerah. Sudah ngasih nasihat kepada Fir'aun, sudah ini memang Allah ini yang menyertai, jadi kita ikut saja. Ya. Karena ini yang sedang kita baca hari-hari ini itu tentang Musa dengan Fir'aun. Salah satunya adalah apa yang saya sampaikan tadi pagi di renungan. Memang sering saya bertanya, kenapa Tuhan Fir'aun ini kok dikeraskan hatinya? Apa sih tujuannya gitu loh? Saya baru dapat tadi Bapak Ibu. Yang pertama itu supaya bisa diceritakan ke anak cucu daripada orang-orang Israel. Yang kedua itu supaya dunia itu tahu bahwa Allah Israel itu Allah yang hidup. Karena pada waktu itu Fir'aun itu adalah titisan anak dewa kepercayaan gitu, anak dewa Ra, dewa matahari. Nah, dia ini orang seperti dewa begitu. Makanya Tuhan buat seperti itu supaya ada tujuannya, supaya Alkitab yang katakan tadi dalam renungan saudara. Nah, akhirnya saudara, saya bisa menyimpulkan di sini untuk langkah pertama di dalam kita mengaktifasi manusia roh kita yaitu kita harus hidup di dalam kasih, saudara. Kenapa kita hidup dalam kasih? Ya karena Allah itu kasih, kan begitu. Kenapa? Ya karena itu perintah Allah. Ya. Kenapa? Allah sudah membuktikan bahwa Dia itu memang kasih. Buktinya bagaimana? Buktinya adalah ketika Dia berinkarnasi menjadi manusia, pada akhirnya Dia tetap setia dan mengembuskan nafas terakhir di atas kayu salib. Kasih dan perintah Allah, kasih perintah Allah dan kasih dibutuhkan dunia saat ini, saudara. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita sekalian untuk pelajaran kita yang keempat. Milikilah kasih dan mari kita bersama-sama berjalan di dalam kasih, saudara. Memang iblis tidak akan suka kalau kita bersatu.
Iblis tidak akan suka kalau tubuh Kristus itu satu visi. Dia akan berusaha untuk mencerai-beraikan. Dia akan berusaha untuk membuat suatu pertengkaran di dalam tubuh Kristus. Itu pekerjaannya iblis. Tinggal kita mau mengikuti iblis atau mau mengikuti firman Tuhan. Saya pernah diskusi lewat telepon kemarin dengan salah satu jemaat di Sentani bahwa musik, mari ke depan. Kita, gereja yang ada di Papua ini saudara, iblis tidak bisa bekerja melalui di luar gereja. Melalui SKB 3 Menteri, iblis tidak bisa. Melalui pemerintah, iblis tidak bisa. Melalui lingkungan di sekitar, iblis tidak bisa. Adakah di sini kita beribadah diprotes sama lingkungan, Pak RT datang? Enggak boleh, enggak boleh. Adakah di sini kita beribadah tiba-tiba Sapol datang PP? Tidak boleh. Enggak. Tetapi iblis itu kreatif. Bagaimana supaya gereja ini lambat bertumbuh? Orang-orang yang di dalam inilah dia pakai. Iblis kan mengeliling, berjalan pengeliling seperti singa yang mengaum. Dia tahu siapa yang lemah, yang siap untuk diterkam. Nah, orang itu ketika siap diterkam, dia dikuasai, dia diintimidasi, dan kalau kita menuruti maka kita akan menjadi agen iblis untuk menjadi pemecah belah. Jadi iblis itu tidak habis akal untuk memecah persatuan umat saudara. Coba lihat saudara, di setiap gereja pasti ada. Tinggal kita mau menjadi agennya Tuhan atau mau menjadi agennya iblis. Ingat perumpamaan ilalang dan gandum? Itu memang sengaja tumbuh bersama, diizinkan oleh Tuhan. Ketika petaninya Tuhan, aku kan tidak nanam lalang, kenapa kok lalang ada? Ya, itu musuh yang nanam. Tak cabut sekarang ya, supaya gandumnya bisa tumbuh baik. Tidak saudara, jangan, nanti kalau kamu cabut lalangnya, gandumnya juga ikut. Biarkan saja mereka bertumbuh bersama, nanti di akhir jam, waktu masa penuaian, itu nanti kita sendirikan mana lalang, mana gandum. Gandum mari kita bawa pulang, lalang mari kita bakar. Ya. Nah sekarang siapa yang mau jadi lalang dan siapa yang menjadi gandum? Itu saudara yang memutuskan. Tetapi semua berpotensi menjadi lalang. Saya pun berpotensi menjadi lalang. Meskipun hamba Tuhan saudara. Ya. Saudara berpotensi juga jadi gandum gitu loh. Kembali lagi kepada pemahaman kita saudara. Tentang bagaimana Allah itu kasih, ya mari hidup dalam kasih. Roh kita sudah dibangkitkan, roh kita sudah hidup, dan langkah pertama kita hidup di dalam kasih, mari kita hidup di dalam kasih itu saudara. Dan bersama-sama dengan berakhirnya pujian ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita menyanyikan satu pujian saudara. Bagaimana Allah itu telah membuktikan kasih-Nya kepada kita manusia, saudara. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya Allah adalah kasih, itu karena Allah sudah membuktikan kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah,
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur. Bersyukur, Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur Tuhan. bersyukur, bersyukur, Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukur. bersyukur, Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Buat komitmen di hadapan Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi buat komitmen melalui pujian ini. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bahwa ini bukan sekedar akhir daripada pujian yang kami nyanyikan Tuhan. Bahwa selama hidup kami, biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Bapa. Tentunya ketika kami berkomitmen seperti ini, ada oknum yang tidak suka. Dan oknum tersebut berusaha untuk menggagalkan komitmen kami Tuhan. Dengan menciptakan suatu permasalahan. Baik itu melalui perekonomian, permasalahan melalui hubungan komunikasi antar sesama jemaat, permasalahan melalui hal-hal yang lain Tuhan. Iblis akan berusaha untuk menggagalkan komitmen kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Untuk itulah Tuhan, komitmen kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolong kami Bapa. Ini roh, ini jiwa kami Tuhan. Ini tangan kami, pegang kami ya Bapa. Ajar kami untuk hidup di dalam kasih. Karena Engkau adalah kasih. Karena hidup di dalam kasih juga adalah perintah-Mu Tuhan. Bahkan Engkau sendiri mengatakan jika orang tidak hidup di dalam kasih, maka orang tersebut tidak mengenal Kristus. Dan kasih hari-hari dibutuhkan oleh dunia yang semakin sukar ini Tuhan. Biarlah umat-Mu pelita kasih, bersinar hidup di dalam kasih Tuhan. Dimanapun berada menjadi garam, menjadi terang. Dimanapun berada menjadi berkat Tuhan. Bagi lingkungan yang ada. Kami tidak izinkan Tuhan kuasa kegelapan memecah belah persatuan, kesatuan, kesehatian umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan segala siasat iblis itu. Kami mengundang hadirat-Mu Roh Kudus untuk memimpin kami. Supaya kami hidup di dalam kasih. Saling mendahului Tuhan untuk menjadi satu Tuhan. Saling mendahului ya Bapa untuk menyelesaikan masalah yang ada Tuhan. Bukankah yang Kau kehendaki adalah kesatuan tubuh Kristus, bukan perpecahan? Siapa yang bersama dengan Kristus, maka dia akan menyatukan. Tapi siapa yang tidak bersama Kristus, dia akan mencerai-beraikan. Itu firman-Mu. Dan kami tidak mau menjadi bagian orang yang mencerai-beraikan umat Tuhan. Kami mau setiap pribadi di tempat ini adalah menjadi penyatu daripada tubuh Kristus.
Dan itu harus kami awali dengan hidup di dalam kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan pertumbuhan iman daripada umat-Mu di tempat ini. Setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, biarlah mereka boleh mengawali langkah hidup di dalam roh ini dengan hidup mengaplikasikan kasih yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun juga dengan kami setiap pelayan, terlebih hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan ini Tuhan. Bimbing kami. Kami semua manusia yang tidak sempurna Tuhan. Kami memerlukan pertolongan-Mu. Kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami. Kami alaskan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.